Bab 1726, Orang Tua Satu Tangan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kemunculan Wang Pi yang tiba-tiba, tentu saja, membuat Wang Fei Xuan kesal. Meskipun dia marah, dia tidak berani menunjukkannya sama sekali. Wang Pi adalah murid langsung dari Fish Palace Master of Heaven Palace, apapun yang terjadi. Meskipun dia adalah cucu biologis dari Mansion Master of the Tyrannic Sabre Mansion, di luar mansion, dia tidak bisa dibandingkan dengan Wang Pi sama sekali dalam hal identitas dan posisi. Yang lain, tentu saja, akan lebih takut pada Wang Pi. Selain itu, mereka berada di istana surga. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Aku akan datang dan melihat juga. Ketika Wang Fei Xuan melihat bagaimana Duan Lingtian bersiap untuk pergi bersama Wang Pi, dia dengan cepat naik ke langit dan mengikuti mereka. Dia memposisikan dirinya di sebelah Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian samar-samar bisa merasakan tatapan tahu Wang Pi. Saudara muda Lingtian, nona muda yang hebat ini tampaknya sangat tertarik padamu. Mungkin Anda harus menerimanya saja, jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi tuan muda dari rumah pedang tirani. Pada saat ini, suara Wang Pi terdengar di telinga Duan Lingtian. Kakak senior Wang Pi, tolong jangan membuat lelucon seperti itu. Saya sudah memiliki 2 tunangan dan 1 pacar. Meskipun dia tahu Wang Pi menggodanya, Duan Lingtian masih dengan cepat menjelaskan dirinya sendiri untuk menghindari kesalahpahaman. Itu hanya 3 wanita, dengan bakat bawaanmu, masa depanmu tidak akan terbatas ketika kamu tumbuh lebih kuat. Pada saat itu, bahkan 30 wanita tidak akan dianggap terlalu banyak, apalagi 3 wanita. Di dunia ini di mana aturan yang kuat, selama Anda memiliki kekuatan, Anda akan menarik banyak wanita dan memiliki sebanyak yang Anda inginkan, lanjut Wang Pi. Setelah mendengar itu, Duan Lingtian terdiam. Mengapa dia merasa bahwa Wang Pi bahkan lebih tangguh dari Wang Fei Xuan? Segera setelah itu, di bawah bimbingan Wang Pi, Duan Lingtian dan Wang Fei Xuan memasuki ngarai di sisi gunung curam tempat istana surga berada. Pintu masuk ke ngarai adalah langit 1 garis dan hanya bisa menampung 1 orang. Setelah mereka masuk, pemandangan di depan mereka diwarnai dengan nuansa hijau. Di dalam ngarai, itu dipenuhi dengan rumput dan bunga. Bunga-bunga itu indah, memberikan pemandangan kedamaian dan ketenangan. Ujung ngarai tertutup kabut. Karena adanya kabut, mereka tidak bisa melihat apapun di baliknya. Pembentukan. Begitu mereka memasuki ngarai, Duan Lingtian langsung tahu bahwa kabut adalah efek dari sebuah formasi. Seorang lelaki tua berjaga di depan formasi ini. Wajah lelaki tua ini dipenuhi kerutan, dan dia tampak kuno dengan rambut putih dan alisnya yang putih. Dia berpakaian serba abu-abu, dan dia tanpa lengan. Sepertinya dia telah menyatu dengan latar belakang saat dia berdiri di sana. Duan Lingtian bisa tahu orang tua ini bukan orang yang sederhana hanya dengan pandangan sekilas. Senior, Wang Pi membawa mereka berdua ke depan lelaki tua bertangan satu itu sebelum membungkuk hormat. Matanya juga dipenuhi rasa hormat. Senior, Duan Lingtian dan Wang Fei Xuan dengan cepat membungkuk juga. Pria tua berlengan satu itu mengangguk acuh tak acuh. Dari awal sampai sekarang, dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Setelah dia menjawab, dia dengan santai melirik Wang Pi. Mengapa kamu secara pribadi datang kali ini? Jangan bilang Xiao kecil telah berhasil mengamankan seorang jenius Saint Stage yang langka dan memberikan kesempatan untuk memasuki kolam roh untuk pembersihan kepadanya. Ya, Wang Pi mengangguk sebelum melihat Duan Lingtian yang berdiri di sampingnya. Ini adalah saudara muda Lingtian. Dia juga jenius Saint Stage yang telah diamankan Master untuk Istana Surga. Dia bahkan belum berusia 40 tahun, tapi dia sudah berada di Mastery Refined Saint Stage. Bahkan belum berusia 40 tahun tetapi sudah berada di Mastery Refined Saint Stage. Harus diakui bahwa kata-kata Wang Pi juga mengejutkan pria tua bertangan satu itu. Paling tidak, lelaki tua berlengan satu yang awalnya terlihat tenang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian. Tatapannya kurang berkilau, tetapi ketika dilatih pada Duan Lingtian, sepertinya dia bisa melihat melalui Duan Lingtian. Namun, perhatian Duan Lingtian saat ini tidak pada ini. Itu mirip untuk Wang Fei Xuan juga. Xiao kecil, sebelumnya, mereka telah dengan jelas mendengar lelaki tua berlengan satu itu memanggil Xiao Yi, wakil kepala istana-istana surga, sebagai Xiao kecil.
Ini jelas cara seorang senior akan berbicara kepada juniornya. Namun, Wang Pi sebagai murid langsung Xiao Yi tampak tidak terganggu dengan cara orang tua ini berbicara kepada tuannya seolah-olah itu benar-benar normal. Untuk sesaat, Duan Lingtian menoleh untuk melihat Wang Fei Xuan hanya untuk mengetahui bahwa dia juga menatapnya. Mungkinkah senior ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tua dari Mystical Sky Mansion? Wang Fei Xuan bertanya melalui transmisi suara. Harus begitu. Duan Lingtian juga tidak terlalu yakin. Dia segera bertanya kepada Wang Pi melalui transmisi suara. Segera setelah itu, Wang Pi menjawabnya, ini adalah mantan wakil kepala istana dari Istana Surga kita. Dalam hal senioritas, dia adalah paman junior tuanku. Dahulu kala, dia kehilangan lengannya, dan itu sangat memengaruhi kekuatannya. Karena alasan ini, dia tidak mengikuti leluhur senior dan yang lainnya ke provinsi atas. Sebenarnya, saya harus memanggilnya sebagai kakek junior, tetapi dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitasnya, jadi saya hanya memanggilnya sebagai senior. 90% murid di Istana Surga tidak menyadari identitas aslinya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Wang Pi, Duan Lingtian tahu bahwa dia telah menebak dengan benar. Pada saat yang sama, dia secara naluriah melirik lengan pria tua yang terputus itu. Sejauh yang dia tahu, bahkan pil di tanah suci Dao Martial tidak akan bisa menumbuhkan kembali lengan baru. Satu-satunya hal yang dia tahu yang bisa menumbuhkan kembali lengan yang terputus adalah ramuan roh abadi yang legendaris. Dia telah memperoleh satu sebelumnya, tetapi dia sudah menggunakannya. Senior, pada saat yang sama, Duan Lingtian melihat Wang Pi memberikan token pesanan yang diselimuti lampu hijau kepada lelaki tua itu. Kata, roh, terukir di atasnya. Kemudian, lelaki tua itu mengambil token pesanan sebelum melihat Duan Lingtian dan berkata, masuk. Pria tua itu memberi isyarat sambil melirik ke belakang. Tepat ketika kata-kata lelaki tua itu keluar dari mulutnya, embusan kabut di belakangnya mulai berputar tiba-tiba. Pada akhirnya, itu berubah menjadi pusaran air yang tampak seperti memiliki pintu di udara. Duan Lingtian tahu orang tua itu telah mengaktifkan formasi. Saudara muda Lingtian, masuk. Keluarlah setelah Anda selesai menyerap energi roh langit dan bumi di dalam. Wang Pi menatap Duan Lingtian sambil tersenyum. Baik, Duan Lingtian mengangguk sebelum dia melirik Wang Fei Xuan dan mengangguk ringan padanya sebelum dia berjalan ke pusaran air raksasa yang terbentuk dari kabut. Setelah dia memasuki pusaran air hanya dengan satu langkah, Duan Lingtian merasakan energi yang kuat menyedotnya. Setelah dia tersedot, pandangan Duan Lingtian menjadi hitam sebelum cahaya membanjiri matanya lagi. Ketika cahaya muncul lagi, pemandangan yang tampak seperti milik alam lain muncul di depan matanya. Secara alami, ini nyata dan bukan gambar. Adegan di depannya adalah sudut di sisi ngarai yang sepenuhnya tertutup oleh formasi. Itu dipenuhi dengan energi roh surga dan bumi yang sangat padat. Namun, Duan Lingtian tidak langsung berkultivasi. Karena itu disebut kolam roh, itu tidak akan sesederhana hanya berkultivasi. Meskipun udara di tempat ini kaya akan energi roh langit dan bumi, itu setara dengan energi roh langit dan bumi di tingkat ketiga dari Pagoda Indah 7 Harta Karun. Bagi Duan Lingtian, ini tidak begitu menakjubkan. Saat dia terus berjalan maju dan melewati energi roh langit dan bumi yang padat yang tampak seperti kabut, dia akhirnya melihat sebuah danau kecil. Di dalam danau itu dipenuhi cairan putih susu. Jumlah yang mengejutkan dari energi roh surga dan bumi terpancar darinya. Tidak heran itu disebut kolam roh. Energi roh langit dan bumi di sini semuanya telah dicairkan. Ketika Duan Lingtian melihat danau kecil di depan, dia langsung mengetahui bagaimana kolam roh mendapatkan namanya. Meskipun kolam itu tidak besar, energi roh langit dan bumi yang cair di dalamnya sangat menakjubkan. Itu jauh lebih menakjubkan daripada yang Duan Lingtian harapkan. Lingkungan kultivasi yang bagus. Jika saya tidak dapat menerobos ke tahap Sein termurnikan awal, saya mungkin juga akan membanting kepala saya ke dinding. Jika Duan Lingtian tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerobos di kolam roh sebelum ini, dia 100% yakin dia akan dapat menembus ke tahap Sein halus awal setelah menyaksikan energi roh langit dan bumi yang dicairkan di kolam roh. Begitu aku menembus ke tahap Sein Refined awal, kekuatanku juga akan sangat meningkat. Pada saat itu, saya akan lebih kuat dari para jenius yang kuat di generasi muda provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Duan Lingtian sangat jelas bahwa karena betapa luar biasanya Sun True Origin, ditambah dengan kekuatan kasarnya yang luar biasa,
tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan Martial Saint Stage dan Dao Cultivator biasa setelah dia menembus ke awal panggung Saint halus. Selain itu, begitu dia menembus ke tahap Saint termurnikan awal, pada dasarnya tidak ada seorang pun di puncak tahap Saint terkemuka akan mampu memblokir harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper jika dia memegangnya dengan sekuat tenaga. Suara mendesing. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menekan sedikit kegembiraan di hatinya sebelum dia melompat ke kolam roh. Guyuran. Duan Lingtian melompat ke dalam kolam roh dan mengganggu ketenangan danau seolah-olah sebuah batu besar telah dilemparkan ke dalamnya. Namun, kolam roh mendapatkan kembali keheningannya segera setelah itu. Pada saat ini, Duan Lingtian pergi ke dasar kolam roh sebelum duduk bersila di tanah. Dia dengan rakus menyerap energi roh langit dan bumi yang dicairkan dan menggunakan metode teknik berdaulat perang 9 naga saat dia berkultivasi. Kesembilan naga membawa energi roh langit dan bumi yang dicairkan dan membuat siklus ki yang hebat sebelum berubah menjadi Sun True Origin pada akhirnya. Duan Lingtian merasa sangat nyaman berkultivasi di kolam roh. Seolah-olah seluruh tubuhnya diselimuti oleh sesuatu. Rasanya hampir seperti dia kembali ke rahim ibunya. Saat Duan Lingtian sedang berkultivasi, Wang Pi membawa Wang Fei Xuan menjauh dari lembah tempat kolam roh berada. Kolam roh hanya akan dibuka setiap 6 bulan, dan setiap kali, hanya satu orang yang diizinkan masuk. Setelah mereka keluar, hal pertama yang dilakukan Wang Fei Xuan adalah bertanya, "Kakak senior Wang Pi, apakah saya akan memiliki kesempatan untuk memasuki kolam roh istana surga lain kali?" Tampak jelas bahwa dia sangat peduli dengan hal ini. Kolam roh. Terlepas dari zona rahasia Saint Martial yang akan dibuka dalam waktu lebih dari 2 bulan, alasan lain dia bergabung dengan Mystical Sky Mansion kali ini juga untuk Spirit Pool. Kadang-kadang, dia menyesali keputusannya datang ke istana surga. Jika dia pergi ke salah satu dari 3 istana lainnya, dia mungkin sedang berkultivasi di kolam roh saat ini. Hanya dengan bantuan dari kolam roh dia yakin dia bisa berhasil menerobos ke tahap Saint halus menengah sebelum dia memasuki zona rahasia Saint Martial. Sekarang dia telah kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam roh, meskipun dia masih memiliki peluang untuk membuat terobosan, peluangnya tidak terlalu tinggi. "Yah, terserah padamu untuk memperjuangkan kesempatan masuk," Wang Pi menanggapinya. Bab 1727, Kakak Yun Kun. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Wow, jawaban yang bagus. Jelas Wang Fei Xuan puas dengan jawaban Wang Pi. Secara alami, dia juga tahu bahwa Wang Pi tidak berhak memutuskan siapa yang harus memasuki kolam roh. Setelah orang itu memasuki kolam roh, kekuatannya pasti akan meningkat lagi, berdasarkan basis kultivasi yang dia tunjukkan sebelumnya, itu tidak akan sesederhana menerobos ke tahap penguasaan suci yang dimurnikan. Namun, dengan bantuan kolam roh, dia mungkin saja menerobos ke puncak tahap Saint halus secara langsung. Puncak tahap Saint halus. Saat dia memikirkan ini, detak jantungnya langsung meningkat. Li Feng juga berada di puncak tahap Saint halus juga. Jika orang itu membuat terobosan ke puncak tahap Saint halus, aku bertanya-tanya seberapa sombongnya dia. Sepertinya aku harus memperlakukannya lebih baik saat dia keluar. Jika aku bisa membentuk aliansi dengannya di zona rahasia Saint Martial, akankah ada orang yang bisa mengalahkan kita? Wang Fei Xuan menjadi sedikit bersemangat ketika dia memikirkan hal ini. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa Wang Fei Xuan telah membuat rencana yang melibatkannya. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Meskipun dia berkultivasi di dunia luar, dan aliran waktu di sini tidak sebaik pagoda 7 harta karun yang indah, kecepatan kultivasinya 10 kali lebih cepat daripada di tingkat ketiga dari pagoda 7 harta karun yang indah karena surga yang dicairkan, dan energi roh bumi. Selain itu, karena fakta bahwa ia memiliki 99 Saint Veins di tubuhnya, kecepatannya menyerap energi roh langit dan bumi yang cair bahkan lebih cepat. Itu sangat cepat sehingga konyol. Orang tua berlengan satu yang menjaga di luar tampaknya dapat merasakan penyerapan yang cepat dari energi roh langit dan bumi juga. Anak ini memang tidak sederhana. Senyum langka muncul di wajah keriput lelaki tua itu. Dia bahkan belum berusia 40 tahun, tetapi basis kultivasinya berada di Mastery Refined Saint Stage. Jika dia dapat mengandalkan Spirit Pool untuk meningkatkan basis kultivasinya ke puncak Refined Saint Stage, maka itu pasti akan menjadi kejutan yang menyenangkan untuk Mystical Sky Mansion kami. Pada saat itu, dia tidak akan kalah dengan Li Feng itu.
Meskipun lelaki tua itu biasanya tetap di sini, dia juga telah mendengar desas-desus tentang Li Feng dan bagaimana dia adalah seorang jenius yang luar biasa di bawah usia 40 tahun di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao yang telah menembus ke puncak Refinite. Panggung Santo. Pada saat yang sama, masalah sepele juga terjadi di Azure Cloud Mansion yang terletak jauh. Kata sepele digunakan karena itu hanya insiden skala kecil yang terjadi di antara pejabat berpangkat rendah dan tidak melibatkan pejabat tinggi Azure Cloud Mansion, apalagi Duan Rufeng, Master Mansion Azure Cloud Mansion. Yundong adalah penanggung jawab untuk titik operasi eksternal Azure Cloud Mansion. Dia adalah seorang lelaki tua yang berusia di atas 100 tahun. Dia bisa dianggap sebagai orang tua di Azure Cloud Mansion. Di mata banyak orang dengan pangkat lebih rendah di Azure Cloud Mansion, Yundong dapat dianggap sebagai pejabat berpangkat tinggi, dan banyak dari pejabat berpangkat rendah ini harus menyanjung dan menjilatnya. Biasanya, akan ada 2 orang yang bergilir setiap 6 bulan untuk bertanggung jawab atas titik operasi. Saat ini, giliran Yundong untuk beristirahat. Setelah menyerahkan pekerjaan, Yundong memberitahu orang lain yang akan menggantikannya, Penatua Zhang, saya akan meninggalkan tempat ini untuk Anda. Aku akan kembali dulu, pergilah. Saya yakin Anda pasti sangat ingin melihat Yun Kun, namun, ketika saya meninggalkan rumah Azure Cloud Mansion, saya mendengar bahwa dia telah melakukan perjalanan jauh. Saya tidak yakin apakah dia sudah kembali. Anda mungkin tidak dapat bertemu dengannya ketika Anda kembali. Orang tua yang dikenal sebagai Penatua Zhang terkekeh. Pergi dalam perjalanan panjang. Setelah mendengar kata-kata Elder Zhang, Yundong tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang. Dia mengerutkan kening. Tidak kusangka dia bahkan tidak memberitahuku bahwa dia akan melakukan perjalanan. Sepertinya dia mulai memberontak. Yun Kun adalah satu-satunya saudara kandungnya. Mereka telah kehilangan anggota keluarga mereka sejak muda dan saling bergantung satu sama lain. Karena alasan dia jauh lebih tua, dia harus memainkan peran sebagai ayah dan ibu untuk membesarkan adik laki-lakinya. Pada akhirnya, keduanya telah memasuki Azure Cloud Mansion. Selain memiliki tempat tinggal, mereka bahkan pernah naik ke puncak dan memiliki prestasi tersendiri. Yundong, khususnya, telah naik dan menjadi penanggung jawab untuk salah satu titik operasi Azure Cloud Mansion. Meskipun itu hanya titik operasi kecil, itu sudah cukup baginya untuk merasa bangga. Bagaimanapun, Azure Cloud Mansion adalah kekuatan yang berdiri di puncak provinsi bawah tanah suci Dao Martial, dan itu adalah kekuatan kelas 3 kuasi. Di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, hanya pasar gelap Mountain Sade yang cocok dengan Azure Cloud Mansion mereka. Haha, ayo, berapa umur adikmu? Kau masih memperlakukannya seperti anak kecil. Saya pikir dia tidak memberitahu Anda tentang perjalanannya kali ini karena dia khawatir Anda tidak akan membiarkannya pergi sendiri. Penatua Zhang terkekeh. Baiklah, mari kita akhiri topik ini sekarang. Saya akan kembali dan melihat apakah dia telah kembali atau tidak. Entah bagaimana, setelah mengetahui saudaranya, Yun Kun, telah meninggalkan Azure Cloud Mansion dalam perjalanan panjang, Yundong merasakan kegelisahan dan sangat ingin kembali ke Azure Cloud Mansion. Pergilah. Secara alami, Penatua Zhang memahami perasaan Yundong. Selain itu, dia telah menyaksikan bagaimana Yundong dan Yun Kun mengukir tempat untuk diri mereka sendiri di sini. Meskipun Yun Kun adalah adik Yundong, Yun Kun lebih seperti anak Yundong dalam banyak hal. Bagi Yun Kun, Yundong adalah saudara dan ayahnya. Yundong pergi dan kembali ke Azure Cloud Mansion. Karena rasa gelisah yang tidak masuk akal di hatinya, dia tidak berhenti untuk beristirahat selama perjalanannya kembali. Ketika dia tiba di Azure Cloud Mansion, dia menemukan dia merasa lebih tidak nyaman dan cemas. Dia pergi mencari saudaranya hanya untuk mengetahui bahwa dia belum kembali. Ketika dia kembali ke kediamannya sendiri di Azure Cloud Mansion, dia menemukan saudaranya, mutiara jiwa Yun Kun telah hancur. Wei Hao. Saat dia melihat mutiara jiwa Yun Kun yang hancur, matanya langsung berubah menjadi merah darah. Dia menggeram keras saat niat membunuh yang intens keluar dari tubuhnya. Dia telah hidup selama lebih dari 100 tahun, jadi Yundong dengan cepat memaksa dirinya untuk tenang kembali. Ini karena dia tahu itu akan sia-sia, tidak peduli betapa sedihnya dia. Yang paling penting adalah tenang dulu dan mencari tahu kemana adiknya pergi setelah dia meninggalkan Azure Cloud Mansion. Yundong menghabiskan 1 jam atau lebih untuk mencari teman adiknya untuk menanyakan informasi. Akhirnya, dia mendapatkan jawaban yang dia cari.
Dia pergi ke Windfall Nation, tempat di mana tablet Devil Seal dikabarkan berada. Tentu saja, Yundong telah mendengar berita tentang tablet segel iblis yang muncul di Windfall Nation juga. Terlebih lagi, ketika dia pertama kali mendengar berita ini, dia juga tergoda untuk melakukan perjalanan ke sana untuk mencoba peruntungannya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan tablet Devil Seal. Namun, semakin dia merenungkannya, dia menolak gagasan itu. Peluangnya terlalu kecil, ditambah dengan betapa sibuknya dia benar-benar menolak gagasan itu. Meskipun itu mungkin terjadi, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa saudaranya akan pergi ke Windfall Nation dan tidak kembali. Saat ini, dia bahkan menemukan bahwa mutiara jiwa saudaranya telah hancur. The Windfall Nation adalah Saint Nation kelas 6, dan orang yang paling kuat hanya ada Refined Saint Stage Martial atau Dao Cultivator biasa. Little Kun adalah seorang martial cultivator yang berada di puncak Refined Saint Stage, jadi orang yang membunuhnya seharusnya bukan seseorang dari Windfall Nation. Yundong menarik napas dalam-dalam saat api murka menyala di matanya. Tidak peduli siapa kamu, aku ingin hidupmu sebagai imbalan karena membunuh saudaraku. Yundong menggeram. Tentu saja, Yundong tidak segera berangkat ke Windfall Nation. Sebagai gantinya, dia pertama kali melaporkan informasi tentang kematian saudaranya ke atasan. Bagaimanapun, seseorang dari Azure Cloud Mansion yang terbunuh tidak diragukan lagi merupakan provokasi. Selama dia melaporkan informasi ini ke petinggi, Azure Cloud Mansion akan mengiriminya bantuan. Setelah Yundong melaporkan informasi kematian Yun Kun, petinggi Azure Cloud Mansion dengan cepat mengiriminya seorang pria. Itu adalah pria parubaya yang tampak menyendiri yang mengenakan jubah panjang merah menyala yang bertatahkan emas. Penatua Huo yang terhormat, bahkan Yundong tidak bisa menahan napas saat melihat pria parubaya itu. Meskipun dia tahu Azure Cloud Mansion akan memperhatikan kematian kerabatnya karena dia adalah penanggung jawab dari salah satu titik operasi Azure Cloud Mansion dan mereka akan mengirim pembangkit tenaga listrik untuk membantunya, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Azure Cloud Mansion benar-benar akan mengirim orang ini untuk membantunya. Jin Huo adalah penatua terhormat dari Azure Cloud Mansion. Dia juga seorang pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat 10 besar di Azure Cloud Mansion. Aku sudah mendengar tentang masalahmu. Dalam periode waktu berikutnya, saya akan mengikuti Anda untuk menyelidiki kematian Yun Kun. Selama kita menemukan pembunuhnya, aku akan bergerak jika kamu tidak dapat mengalahkannya, kata Jin Huo sambil menatap Yundong dengan acuh sebelum mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Sikapnya sangat angkuh. Namun, bukannya tidak senang, Yundong malah senang. Terima kasih, Penatua Huo yang terhormat. Dengan bantuan Jin Huo, dia tidak khawatir dia akan bertemu dengan seseorang yang tidak dapat dia kalahkan. Setelah Yundong dan Jin Huo meninggalkan Azure Cloud Mansion, mereka segera pergi ke Southern Ridge Yuan Mansion. Southern Ridge Yuan Mansion adalah kekuatan kelas 5 dan Windfall Nation adalah Saint Nation kelas 6 di Southern Ridge Yuan Mansion. Ketika mereka mencapai ibu kota Windfall Nation, Yundong mengetahui bahwa adiknya telah menjadi tamu terhormat dari keluarga kekaisaran Windfall Nation. Karena alasan ini, dia segera bergegas ke istana kekaisaran Windfall Nation. Kakakmu kakak laki-laki Tuan Yun. Menghadapi Yundong, Zhu Yuan, Kaisar Windfall Nation, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sebelumnya, ketika Yun Kun masih berada di istana kekaisaran Windfall Nation, dia telah menyebut kakak laki-lakinya lebih dari sekali. Selain sebagai penanggung jawab salah satu titik operasi Azure Cloud Mansion, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik Eminent Saint Stage. Bukannya Zhu Yuan belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik Eminent Saint Stage sebelumnya, tetapi dia hanya melihat satu dari jauh. Tidak diragukan lagi ini adalah pertama kalinya dia berada dalam jarak yang begitu dekat dengan pembangkit tenaga listrik Eminent Saint Stage sepanjang hidupnya. Yundong tidak repot-repot berbelit-belit dengan Zhu Yuan, dia bertanya, siapa yang membunuh adik laki-lakiku? Setelah mendengar itu, Zhu Yuan tidak berani menghindari topik juga. Dia segera menceritakan apa yang terjadi secara rinci. Segera setelah dia selesai menceritakan kisah itu, dia berkata, pembangkit tenaga listrik tidak mengungkapkan apapun tentang dirinya sendiri, mungkin, dia takut akan balas dendam Azure Cloud Mansion. Tidak ada informasi tentang dia. Ketika Yundong mendengar kata-kata Zhu Yuan, dia mengerutkan kening. Lalu apakah kamu masih ingat penampilannya? Apa kau yakin dia tidak menyamar? Meskipun saya tidak berani menyelidiki dia tanpa syarat, saya sangat yakin dia tidak menyamar,
kata Zhu Yuan dengan pasti. Jika dia menyamar, kesadaran surgawi Zhu Yuan akan dapat mendeteksinya bahkan jika dia tidak dengan sengaja menyelidikinya. Kalau begitu, masing-masing dari kalian yang pernah melihatnya, buatlah potret pria itu untukku, kata Yun Dong langsung. Di antara orang-orang yang masih hidup, selain Zhu Yuan dan Zhu Lai, Bai Li Hong juga termasuk di antara mereka yang telah melihat orang yang telah membunuh Yun Kun. Karena alasan ini, setelah mendapatkan 2 potret, Yun Dong meninggalkan istana dan pergi ke klan Situ untuk mencari Bai Li Hong. Bab 1728, Kemampuan Surgawi, Sayap Gagak Emas. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Di kediaman klan Situ di ibu kota Windfall Nation, Bai Li Hong sudah lama mempersiapkan dirinya untuk kedatangan orang-orang Azure Cloud Mansion, jadi dia dengan kooperatif menarik penyamaran Duan Lingtian sebelum menyerahkan potret itu ke Yun Dong. Meskipun ketiga potret itu digambar oleh 3 orang yang berbeda, mereka semua sama. Bahwa Duan Lingtian yang memiliki tablet Devil Seal sebenarnya adalah adik juniormu. Setelah menjauhkan potret itu, Yun Dong mengalihkan pandangannya ke Bai Li Hong. Matanya berkilauan. Ya, Bai Li Hong mengangguk. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Yun Dong bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun tujuan utama dari perjalanannya adalah untuk menemukan pembunuh saudaranya, dia juga ingin menemukan tablet Devil Seal jika memungkinkan. Saya tidak tahu. Bai Li Hong menggelengkan kepalanya. Saat Yun Dong ingin mengatakan lebih banyak, dengusan dingin memasuki telinganya. Apakah menurutmu orang yang membunuh Yun Kun akan membiarkannya pergi jika dia mengetahui sesuatu? Jangan lupa tujuan perjalanan kita. Kata-kata ini tidak lain berasal dari Jin Huo, pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat 10 besar Azure Cloud Mansion. Ya, Penatua Huo yang terhormat. Ketika Yun Dong mendengar suara Jin Huo yang dipenuhi dengan kejengkelan, dia tidak lagi berani berlama-lama. Setelah melirik Bai Li Hong dengan acuh tak acuh, mereka semua pergi. Namun, Yun Dong tidak menyadari bahwa Jin Huo telah menyelanya bukan karena dia sudah tidak sabar menunggu, tetapi karena jika Yun Dong terus bertanya, itu akan melibatkan Duan Lingtian. Ayah angkatnya adalah seseorang yang tinggal di sisi Master Mansion dari Azure Cloud Mansion. Dia bahkan bisa dianggap sebagai tangan kanan Mansion Master. Rong Yuan, Penatua Rong, adalah ayah angkatnya. Pada saat itu, ketika berita tentang tablet Devil Seal pertama kali menyebar ke Azure Cloud Mansion, dia juga berpikir untuk bergabung dengan kesenangan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan tablet Devil Seal. Namun, dia dihentikan oleh ayah angkatnya pada akhirnya. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa Duan Lingtian yang telah memperoleh tablet Devil Seal tidak lain adalah putra tunggal dari Mansion Master dari Azure Cloud Mansion. Ini berarti dia adalah tuan muda mansion dari Azure Cloud Mansion mereka. Dia juga bertanya kepada ayah angkatnya mengapa tuan muda istana akan berkeliaran di luar, dan jawaban yang dia dapatkan, pada akhirnya, adalah tuan rumah dengan sengaja membiarkan tuan muda rumah berkeliaran di luar untuk berlatih. Jin Huo yang telah mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah tuan muda rumah Azure Cloud Mansion, tentu saja, tidak akan melihat Yun Dong mempersulit Bai Li Hong. Bagaimanapun, itu adalah saudara senior tuan muda mansion tuan mereka. Tentu saja, Yun Dong ditakdirkan untuk tidak menyadari hal ini, dan Jin Huo juga tidak berniat untuk memberitahunya tentang hal itu. Namun, bahkan Jin Huo tidak mengharapkan pembangkit tenaga listrik yang membunuh Yun Kun, adik Yun Dong, tidak lain adalah Duan Lingtian, tuan muda rumah dari Azure Cloud Mansion mereka. Jika dia tahu tentang ini, dia tidak akan mengikuti Yun Dong ke sini. Selain itu, dia bahkan akan mencela Yun Dong dan menginterogasinya tentang mengapa saudaranya, Yun Kun, sengaja mencari masalah dengan tuan rumah muda. Dia bahkan mungkin membunuh Yun Dong jika perlu. Meskipun Yun Dong adalah seorang pejabat di Azure Cloud Mansion, menurutnya, penanggung jawab titik operasi belaka tidak berbeda dari murid biasa peringkat terendah di Azure Cloud Mansion. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari Yun Dong dan Jin Huo pergi ke Windfall Nation. Pada saat ini, dia berada di titik kritis untuk menerobos. Kolam roh itu yang seperti danau kecil telah berkurang setengahnya sekarang. Orang masih bisa samar-samar melihat Duan Lingtian duduk bersila di dasar danau. Energi roh surga dan bumi yang dicairkan telah mencapai lehernya juga. Seseorang dapat dengan mudah melihat energi roh langit dan bumi menipis dengan cepat.
Ini juga membuktikan seberapa cepat kecepatan kultivasi Duan Lingtian. Memang, bagaimana mungkin Duan Lingtian, yang memiliki 99 Saint Veins, tidak memiliki kecepatan kultivasi yang cepat. Ketika energi roh langit dan bumi yang dicairkan terus terkuras hingga ke perut Duan Lingtian, tubuhnya mulai bergetar tiba-tiba. Itu dimulai secara halus sebelum menjadi lebih intens. Pada saat ini, Sun True Origin di dalam tubuh Duan Lingtian hampir memenuhi istana bola lumpurnya sampai meledak. Istana bola lumpur hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Itu diubah oleh Laut Qi. True Origins biasanya disimpan di dalam istana bola lumpur. Saat ini, Duan Lingtian hampir mencapai tepi membuat terobosan. Di tubuhnya, True Origin-nya bergerak cepat seperti naga dalam hiruk-pikuk. Setiap gerakan mereka menghantam Saint Veins di tubuhnya dengan kejam. Semua 99 Saint Veins bergetar. Duan Lingtian mulai merasakan sakit di sarafnya. Karena alasan inilah tubuhnya gemetar hebat. Meskipun seluruh tubuhnya kesakitan, dia masih bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Namun, dia tidak bisa mengendalikan gemetar hebat di tubuhnya. Jepret, tanpa peringatan, pita di kepala Duan Lingtian putus, menyebabkan rambutnya berkibar meskipun tidak ada angin. Samar-samar orang bisa melihat cahaya keemasan samar di rambut panjangnya yang berkibar. Jelas itu adalah Sun True Origin miliknya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan samar juga mulai muncul di tubuh Duan Lingtian. Cahaya keemasan mulai tumbuh tanpa henti, dan pada akhirnya, bahkan menyelimuti seluruh keberadaan Duan Lingtian. Seolah-olah dia terkurung dalam cahaya keemasan. Itu adalah kepompong yang bersinar dengan cahaya keemasan. Setelah tumbuh dengan diameter 2 meter, akhirnya berhenti tumbuh. Gumpal, 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 gumpal. Pada saat ini, energi roh langit dan bumi yang dicairkan di kolam roh yang turun ke perut Duan Lingtian mulai mendidih dan mulai bergolak dan berbusa terus-menerus. Segera setelah itu, energi roh langit dan bumi menghilang dalam rentang lebih dari 10 napas. Secara alami, itu tidak benar-benar hilang. Sebaliknya, itu dimakan oleh kepompong emas besar tempat Duan Lingtian dibungkus. Kepompong emas besar itu seperti anak rakus karena selesai menyerap energi roh surga dan bumi yang tersisa di dalam kolam roh hanya dalam rentang waktu lebih lama dari 10 napas. Penatua Huo, apa yang harus saya lakukan sekarang? Duan Lingtian bergumam. Dia sedang duduk bersila di dalam kepompong emas besar. Namun, matanya sudah terbuka. Jelas dia sedang berbicara dengan Penatua Huo, gagak emas berkaki 3, di dalam pagoda indah 7 harta karun. Faktanya, dengan jumlah True Origin yang dia miliki, dia bisa membuat terobosan lebih awal. Namun, tepat saat dia akan menerobos, Penatua Huo telah menghentikannya. Buat terobosanmu setelah aku melewati sayap gagak emas, kemampuan surgawi dasar klan gagak emas berkaki 3 kami, kepadamu. Pada saat itu, ketika Anda telah menembus ke Eminent Saint Stage, Anda akan dapat melemparkan sayap gagak emas. Secara alami, sebelum itu, Anda harus terlebih dahulu mengkonsolidasikan bentuk embrio dari sayap gagak emas. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik untuk melakukannya sekarang karena masih ada rasa yang kaya dari energi roh surga dan bumi cair yang tersedia. Ini adalah kata-kata Penatua Huo kepada Duan Lingtian. Ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo, dia awalnya sangat skeptis. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang sayap gagak emas. Namun, setelah Penatua Huo menjelaskannya kepadanya, dia mulai memahami apa itu sayap gagak emas. Itu adalah kemampuan surgawi dasar dari klan gagak emas berkaki 3. Itu adalah kemampuan yang bisa dikuasai oleh seseorang yang bukan anggota klan. Setelah dilemparkan, sepasang sayap yang menyerupai gagak emas akan muncul di belakang punggung seseorang. Saat sepasang sayap mengepak, seseorang akan dapat melakukan perjalanan sejauh 1000 mil hanya dengan satu pikiran. Secara alami, ini adalah kemampuan sayap gagak emas setelah mencapai tahap tertentu. Selama Anda pertama kali mengkonsolidasikan bentuk embrionik sayap gagak emas sebelum Anda memasuki tahap Saint yang dimurnikan dan membangun fondasi Anda akan dapat melemparkan sayap gagak emas secara resmi ketika Anda mencapai tahap Saint Eminent. Pada saat itu, kecepatan Anda akan meningkat secara signifikan. Begitu kecepatan Anda meningkat, kekuatan Anda secara alami akan sangat meningkat juga. Petik 2. Di antara semua taktik bela diri di dunia, hanya kecepatan yang tidak bisa ditembus. Duan Lingtian tahu ini dengan sangat baik.
Karena alasan ini, ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo, dia sangat bersemangat. Dia tidak terburu-buru untuk memecahkan penghalang terakhir dari puncak Pristine Saint Stage untuk memasuki Refined Saint Stage. Semuanya akan diputuskan setelah dia mengkonsolidasikan sayap gagak emas. Munculnya kepompong emas besar juga terbentuk dengan petunjuk dari Penatua Huo. Dalam rentang waktu kurang dari 20 napas, kepompong emas besar itu selesai menyerap energi roh langit dan bumi yang tersisa di kolam roh. Itu juga diajarkan oleh Penatua Huo. Di bawah pimpinan Penatua Huo, retakan ganas muncul di bagian luar kepompong emas besar yang menyelimuti tubuh Duan Lingtian dan terus terbelah menjadi dua seiring berjalannya waktu. Setelah terbelah menjadi dua, kepompong emas besar berubah menjadi dua gumpalan cairan bersinar sebelum berubah menjadi sepasang sayap emas. Itu adalah sayap gagak emas berkaki tiga. Sekarang, Penatua Huo berteriak ketakutan saat Duan Lingtian tersentak dan kembali sadar. Seketika, dia menutup kedua matanya dan mengerahkan Sun True Origin di tubuhnya untuk meregangkan dan membimbing sepasang sayap untuk bergabung dengan punggungnya. Setelah selesai bergabung dengan punggung Duan Lingtian, dia bisa dengan jelas merasakan sensasi dua panas di punggungnya. Kedua panas yang berapi-api itu baru mereda setelah 30 menit berlalu. Baiklah, kamu bisa menerobos sekarang, Tetua Huo mengingatkannya tepat waktu. Setelah mendengar itu, Duan Lingtian memusatkan pikirannya untuk memobilisasi asal sejati di tubuhnya untuk menyelesaikan terobosan terakhir. Sebelumnya, dia sudah menyentuh ambang menerobos, dan dia hanya selangkah lagi. Namun, karena gangguan Penatua Huo, dia segera berhenti. Sekarang dia mulai berkultivasi lagi, secara alami, terobosannya berjalan lancar. Saat gelombang udara tak terlihat menyapu, asal sejati di dalam tubuh Duan Lingtian juga mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Istana bola lumpur masih sebesar sebelumnya. Sepertinya itu tidak berubah sama sekali. Namun, Sun True Origin di tubuh Duan Lingtian telah mengalami transformasi besar. Tampaknya menjadi lebih cemerlang. Itu tampak lebih padat dibandingkan sebelumnya. Aku sudah menerobos. Duan Lingtian mengepalkan tangannya dengan lembut saat senyum muncul di wajahnya. Meskipun ia hanya membuat terobosan ke tahap awal Sein yang dimurnikan, karena Sun True Origin yang luar biasa, Sun True Origin dari Sein tahap awal yang dimurnikan sebanding dengan True Origin dari pembangkit tenaga listrik Early Eminent Sein Stage. Dengan kata lain, dengan kekuatan kasarnya yang luar biasa, bahkan jika dia tidak menggunakan Jasper Celestial Sword-nya, dia akan dapat dengan mudah mengalahkan Martial Sein Stage atau Dao Cultivator biasa. Adapun pembangkit tenaga listrik di bawah Eminent Sein Stage, mereka tidak lagi berada di liga yang sama. Saya ingin tahu berapa lama saya telah berkultivasi, sudah waktunya bagi saya untuk pergi sekarang. Hati Duan Lingtian tersentak saat dia melompat keluar dari kolam roh yang kosong. Pada saat ini, bahkan tidak ada setetes pun energi roh langit dan bumi yang dicairkan dapat terlihat di kolam roh. Semuanya telah diserap oleh Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian keluar, dia menatap lelaki tua bertangan satu itu dan bertanya, "Senior, sudah berapa lama aku berkultivasi di dalam?" Bab 1729, 20 hari. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ketika lelaki tua bertangan satu itu melihat Duan Lingtian keluar, dia mengira penglihatannya menjadi buruk. Ketika dia kembali sadar, dia baru menyadari penglihatannya tidak memburuk. Sebaliknya, anak kecil yang telah memasuki kolam roh 20 hari yang lalu ini memang telah keluar. Dihadapkan dengan pertanyaan Duan Lingtian, orang tua itu tidak terburu-buru untuk menanggapinya. Sebagai gantinya, dia memasuki kolam roh. Ketika dia melihat kolam roh yang kosong, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut meskipun dia telah hidup selama hampir 200 tahun dan telah melihat sebagian besar dunia. "Senior, kamu," ketika Duan Lingtian melihat lelaki tua itu tidak menanggapinya tetapi malah memasuki kolam roh, dia bingung. Ketika dia melihat lelaki tua itu keluar dari kolam roh, dia memiliki rasa ingin tahu yang tertulis di seluruh wajahnya. "Bagaimana kamu melakukannya?" Orang tua yang baru saja keluar dari kolam roh memandang Duan Lingtian seolah-olah dia telah melihat hantu. Apakah ada yang salah? Ketika Duan Lingtian melihat ekspresi ketakutan orang tua itu, dia bingung. Mengapa dia tidak memperhatikan aspek senior ini sebelumnya? Saya telah menjaga kolam roh istana surga selama bertahun-tahun, dan waktu tercepat yang diambil seseorang untuk keluar setelah masuk adalah 1,5 bulan, kebanyakan orang membutuhkan 2 bulan,
tetapi Anda hanya menghabiskan 20 hari di sana sebelum Anda keluar dari kolam roh. Bagaimana kamu melakukannya? Ketika lelaki tua itu mencapai akhir kalimatnya, dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara seolah-olah dia mencoba melihat melalui Duan Lingtian. 20 hari. Duan Lingtian tidak berharap untuk tinggal di kolam roh selama 20 hari. Namun, berdasarkan kata-kata lelaki tua itu, beberapa orang akan menghabiskan 1,5 bulan di dalam setidaknya sementara kebanyakan orang membutuhkan 2 bulan. Untuk sesaat, bahkan Duan Lingtian menyadari betapa mengerikan penampilannya. Saya kira itu pasti karena teknik mental kultivasi yang saya gunakan berbeda. Duan Lingtian menepisnya. Adapun apakah lelaki tua itu percaya atau tidak, dia tidak peduli sama sekali. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu, dia segera pergi, hanya menyisakan siluet punggungnya yang menghilang untuk lelaki tua itu. Sepertinya anak kecil ini memiliki banyak rahasia, namun, tidak peduli berapa banyak rahasia yang dia miliki, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan selama dia tidak membahayakan Mystical Sky Mansion. Dengan bakat dan kecakapan bawaannya, dia pasti akan menjadi pilar Mystical Sky Mansion di masa depan ketika dia tumbuh lebih kuat. Di masa depan, bukan tidak mungkin baginya untuk memimpin Mystical Sky Mansion ke puncak provinsi bawah tanah suci Dao Martial seperti yang dilakukan Duan Rufeng, Master Mansion baru dari Azure Cloud Mansion. Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa yakin tentang Duan Lingtian. Secara alami, Duan Lingtian tidak tahu apa-apa tentang ini. Dalam perjalanan kembali, Duan Lingtian bertemu dengan banyak murid Istana Surga. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka menatapnya. Itu mirip dengan sorot mata lelaki tua itu sebelumnya. Meskipun mereka tidak mengikuti Duan Lingtian ke Spirit Pool, mereka tahu kapan dia memasuki Spirit Pool. Waktu pembukaan Spirit Pool telah ditentukan. Hanya dengan menghitung dengan santai di hati mereka, mereka tahu kapan kolam roh telah dibuka. Itu dibuka tepat 20 hari yang lalu. Sepertinya aku terlalu menonjol sekarang, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri dengan canggung saat dia menyentuh hidungnya. Namun, karena dia sudah keluar, dia juga tidak berencana untuk berhati-hati. Dia kembali ke kediamannya dengan cara yang mewah. Saat ini, masih ada 2 bulan lagi sebelum zona rahasia bela diri Istana Langit Mistik dibuka, aku harus meneliti dan memahami pedang hati berdaulat dalam 2 bulan ini. Adapun waktu yang tersisa, saya akan pergi ke perpustakaan Mystical Sky Mansion untuk melihatnya. Sebagai kekuatan kelas 3 kuasi, pasti ada banyak hal yang dicatat dalam buku-buku di dalam perpustakaan. Petik 2. Duan Lingtian membuat rencana untuk 2 bulan ke depan. Secara alami, selama periode waktu ini, dia masih harus bersaing dengan para jenius Saint Stage di bawah usia 40 tahun di Istana Surga untuk mendapatkan tempat memasuki zona rahasia Saint Martial. Ketika Duan Lingtian bergabung dengan Istana Surga, selain diberikan akses masuk ke kolam roh, dia tidak menerima perlakuan istimewa apapun. Namun, baginya, bersaing memperebutkan tempat untuk memasuki zona rahasia Saint Martial hanyalah formalitas. Dengan kekuatan saat ini, mungkin tidak ada pembangkit tenaga listrik di bawah usia 40 yang bisa mengalahkannya, apalagi pembangkit tenaga listrik di bawah usia 40 di provinsi bawah. Ketika Duan Lingtian masih mengandalkan kepercayaan dirinya atas kekuatannya sendiri, sosok halus tiba-tiba muncul di benaknya. Saat sosok halus ini muncul, itu membuatnya tersentak. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atasnya dari atas kepalanya. Pemilik sosok halus itu adalah seorang wanita. Duan Lingtian sangat akrab dengan penampilan wanita ini karena dia terlihat identik dengan tunangannya, KR. Adik KR berasal dari Sekte Pemujaan Api. Saya bertanya-tanya seberapa kuat dia di antara generasi muda di Sekte Pemujaan Api. Pada saat itu, meskipun saudara perempuan KR tidak benar-benar bergerak, Duan Lingtian yakin akan satu hal sekarang setelah dia mengingat adegan itu. Adik KR kemungkinan besar telah melampaui Eminent Saint Stage. Bahkan, pada hari itu, bahkan di Jue, naga emas cakar 5 dari klan naga, harus menyelipkan ekornya di depannya. Di Jue, di sisi lain, pasti berada di Eminent Saint Stage. Pada saat ini, Duan Lingtian masih tidak menyadari ayahnya, Duan Rufeng, telah bertaruh atas namanya. Taruhannya adalah pertarungan antara dia dan Di Jue. Jika dia menang, dia akan bisa memasuki tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga. Pertempuran itu akan terjadi dalam waktu kurang dari 3 tahun dari sekarang.
Duan Lingtian harus mengakui bahwa setelah dia menembus ke tahap Sein halus, kepercayaan dirinya sangat meningkat saat dia mengingat segala macam cara yang bisa dia andalkan. Dia memiliki perasaan seolah-olah dia benar-benar tak terkalahkan di antara generasi muda di tanah suci Dao marsial. Namun, saat dia memikirkan saudara perempuan KR, dia kembali sadar. Jika saudara perempuan KR ada di sini, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika dia menggunakan pedang surgawi Jasper dengan sekuat tenaga. Sekte Pemujaan Api, karena inilah hati Duan Lingtian saat ini terasa berat. Jika seorang murid muda dari Sekte Pemujaan Api sudah sekuat ini, dia bertanya-tanya seberapa kuat pejabat tinggi itu. Dia langsung merasa seolah-olah beban di pundaknya telah meningkat. Tentu, ini tidak membuat tekadnya goyah. Dia masih bertekad untuk pergi ke Sekte Pemujaan Api untuk menemukan KR. Tidak peduli seberapa sulit perjalanannya, dia masih ingin pergi ke provinsi atas tanah suci bela diri Dao dan ke Sekte Pemujaan Api sehingga dia bisa menyelamatkan KR dan putranya. Kemudian, keluarga mereka akan dapat bersatu kembali. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengalihkan perhatiannya ke tempat lain setelah beberapa lama. Setelah dia mengalihkan perhatiannya, dia mengeluarkan pedang surgawi Jasper dan mulai meneliti dan memahami metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat, melalui pedang surgawi Jasper. Target Duan Lingtian adalah tahap ketiga dari Sovereign Heart Sword. Sepanjang perjalanannya, Duan Lingtian telah mempelajari beberapa taktik. Namun, setelah dia mendapatkan Sovereign Heart Sword, dia telah mengabdikan hati dan jiwanya untuk Sovereign Heart Sword. Semua teknik bela diri lainnya telah dibuang ke pikirannya untuk saat ini. Mungkin teknik bela diri yang telah dia kembangkan sebelum ini telah banyak membantunya sebelumnya, tetapi setelah mendapatkan pedang hati yang berdaulat, teknik bela diri itu tampaknya tidak banyak berguna sekarang. Sebagai metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, tidak hanya kedalaman yang terkandung dalam pedang hati yang berdaulat dapat digunakan dengan cara ofensif dan defensif. Itu bahkan meningkatkan kecepatan seseorang. Duduk dengan tenang di dalam ruangan, Duan Lingtian memahami pedang hati yang berdaulat. Namun, dia tidak menyadari keributan yang pecah lagi karena dia. Lingtian telah keluar setelah memasuki Spirit Pool hanya selama 20 hari. Tidak mungkin, kan? Jangan bilang dia sudah selesai menyerap energi roh langit dan bumi yang dicairkan di kolam roh hanya dalam 20 hari. Jika sebelumnya, saya mungkin berpikir itu tidak mungkin. Namun, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika dia kembali dari arah kolam roh istana surga kami. Ketika saya melihatnya, saya bahkan menghitung waktu pembukaan kolam roh, dan itu tepat 20 hari yang lalu. Dia hanya menghabiskan 20 hari sebelum keluar dari kolam roh, kecepatan kultivasi Lingtian itu terlalu konyol, bukan? Tidak heran basis kultivasinya berada di Mastery Refined Saint Stage meskipun dia belum berusia 40 tahun. Ternyata, bakat bawaannya sangat tinggi. Aku ingin tahu apakah dia telah menembus ke puncak tahap Sein halus setelah keluar dari kolam roh. Istana surga sedang ramai. Semua murid istana surga sedang mendiskusikan tentang Duan Lingtian. Mereka semua merasa konyol bahwa dia keluar dari kolam roh setelah hanya 20 hari. Beberapa merasa itu konyol, dan beberapa merasa itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa tinggi bakat bawaannya, tidak mungkin baginya untuk menggunakan hanya 20 hari untuk menyerap semua energi roh langit dan bumi yang dicairkan di dalam kolam roh. Saya pikir dia keluar tanpa menyelesaikan menyerap energi roh langit dan bumi. Itu mungkin juga. Namun, jika Anda adalah dia, apakah Anda akan keluar sebelum Anda selesai menyerap energi roh langit dan bumi di kolam roh? Tepat sekali. Apakah kamu akan keluar jika itu kamu? Petik 2. Tidak peduli apa, kebanyakan orang merasa bahwa Duan Lingtian pasti telah selesai menyerap energi roh langit dan bumi di kolam roh hanya dalam 20 hari. Meskipun itu menantang surga, tidak ada alasan lain yang mungkin untuk ini. Secara alami, mereka tidak tahu apakah Duan Lingtian telah berkultivasi seperti biasanya. Itu akan memakan waktu 1 bulan bahkan jika dia memiliki 99 Saint Veins untuk menyerap energi roh surga dan bumi yang dicairkan di kolam roh. Itu semua berkat bimbingan Penatua Huo bahwa setelah Duan Lingtian menyerap cukup energi roh langit dan bumi untuk membuat terobosan setelah 20 hari, dia telah menggunakan tidak lebih dari 20 napas untuk menyerap energi roh langit dan bumi yang tersisa hanya dalam 1 tegukan, untuk mengkonsolidasikan bentuk embrio dari sayap gagak emas dengan cara yang luar biasa. Karena alasan ini, dari sudut pandang orang lain,
Duan Lingtian hanya membutuhkan waktu 20 hari untuk menyelesaikan penyerapan energi roh langit dan bumi di kolam roh. Secara alami, hanya Duan Lingtian dan Penatua Huo yang tahu kebenarannya. Orang lain tidak akan pernah tahu tentang ini sama sekali. Dia sudah keluar. Ketika Wang Feisuan mengetahui bahwa Duan Lingtian telah keluar dari kolam roh, dia juga tercengang. Aku ingat dia memasuki kolam roh hanya 20 hari yang lalu, kan? Bagaimana dia bisa keluar begitu cepat? Bab 1730, Rumah Utama. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Wang Feisuan mengingatnya dengan sangat baik. 20 hari yang lalu, dia mengikuti Lingtian ke Spirit Pool. Secara alami, dia hanya diizinkan keluar. Lingtian adalah satu-satunya yang diizinkan memasuki kolam roh. Dia juga bertanya tentang kolam roh Mystical Sky Mansion sebelumnya. Ada total 4 Spirit Pools di Mystical Sky Mansion. Di antara 4, yang ada di Istana Surga adalah yang terbaik. Namun, bahkan jika itu adalah kolam roh Istana Surga, dibutuhkan orang biasa sekitar 2 bulan sebelum dia dapat sepenuhnya menyelesaikan menyerap semua energi roh langit dan bumi di dalamnya. Mereka yang bakat bawaannya lebih tinggi akan memakan waktu setidaknya 1,5 bulan. Namun, Lingtian hanya ada di sana selama 20 hari sebelum dia keluar. Jangan bilang dia keluar sebelum dia selesai menyerap energi roh langit dan bumi. Saat pikiran ini muncul di benak Wang Feisuan, dia segera mengabaikannya. Memang, jarang bisa memasuki kolam roh, dan tidak ada batasan waktu juga. Tidak hanya pembukaan zona rahasia Saint Martial masih jauh, tetapi hanya orang idiot yang akan bergegas keluar dari kolam roh. Apakah Lingtian idiot? Wang Feisuan dengan cepat mengabaikan kemungkinan ini. Aku tidak peduli, aku akan pergi dan bertanya padanya. Saat dia memikirkan hal ini, dia meninggalkan kediamannya dan pergi mencari Duan Lingtian. Namun, ketika dia tiba di kediaman Duan Lingtian, dia menyadari bahwa dia tidak ada di sana. Seolah-olah dia telah bersembunyi sebelumnya, menyebabkan dia sangat marah sehingga dia hanya bisa menginjak kakinya. Orang sialan itu, bagaimana dia bisa bersembunyi begitu cepat? Apakah dia benar-benar berpikir aku tidak akan bisa menemukannya hanya karena dia bersembunyi? Untung Duan Lingtian tidak melihat ini. Jika tidak, dia akan dibuat terdiam. Hari ini, dia bermaksud untuk meneliti dan memahami pedang hati yang berdaulat, tetapi karena fakta bahwa dia baru saja menembus ke tahap Saint yang dimurnikan, sulit untuk menekan kegembiraannya, menyebabkan pikirannya tidak dalam keadaan damai. Karena alasan ini, dia menyerah untuk memahami pedang hati berdaulat untuk saat ini dan pergi ke perpustakaan di Mystical Sky Mansion sebagai gantinya. Perpustakaan Mystical Sky Mansion dibagi menjadi 5 cabang. Masing-masing dari surga, bumi, mistik, dan Istana Kuning memiliki satu. Ada juga satu yang terletak di Pulau Gantung di atas 4 istana. Perpustakaan itu juga merupakan perpustakaan terbesar di Mystical Sky Mansion dengan buku-buku tentang setiap mata pelajaran dan semua jenis alam. Selain beberapa catatan rahasia Mystical Sky Mansion, semua yang diketahui oleh kekuatan seperti Mystical Sky Mansion ada di sana. Duan Lingtian ingin membaca lebih banyak tentang hal-hal yang tidak dia ketahui. Perpustakaan di pulau yang ditangguhkan tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik baginya. Selain sebagai tempat tinggal pejabat tinggi, pulau yang ditangguhkan itu juga dipenuhi dengan murid-murid Mystical Sky Mansion yang luar biasa. Selama seseorang bisa memasuki Mystical Sky Rankings yang ditetapkan oleh Mystical Sky Mansion, seseorang akan dapat memperoleh tempat di pulau yang ditangguhkan dan tempat budidaya eksklusif. Biasanya, mereka yang berhasil mencapai Mystical Sky Rankings adalah mereka yang berada di Eminent Saint Stage atau lebih tinggi. Biasanya tidak ada pembangkit tenaga listrik Eminent Saint Stage di pasukan tingkat 6, dan mereka biasanya pejabat tinggi di pasukan tingkat 5. Dalam kekuatan tingkat keempat, mereka akan diberikan posisi meskipun posisinya tidak akan terlalu tinggi. Namun, jika mereka berada dalam kekuatan kuasi tingkat ketiga, mereka tidak lagi dianggap istimewa karena ada banyak pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui Eminent Saint Stage dalam kekuatan kuasi tingkat ketiga. Beberapa murid yang luar biasa akan menerobos ke Eminent Saint Stage tanpa gagal juga ketika mereka telah mencapai usia tertentu. Untuk alasan ini, Eminent Saint Stage pada dasarnya bukan apa-apa dalam kekuatan kelas 3 kuasi seperti Mystical Sky Mansion. Terlepas dari mereka yang ada di Mystical Sky Rankings, setiap murid Mystical Sky Mansion hanya akan diizinkan masuk ke Main Mansion setiap 3 bulan sekali.
Main Mansion adalah pulau gantung yang terletak di tengah-tengah tanah Mystical Sky Mansion. Kali ini, Duan Lingtian berencana menggunakan kesempatan setiap 3 bulan untuk memasuki perpustakaan rumah utama untuk menambah pengetahuannya. Dia sama sekali tidak tergoda oleh hal-hal lain di rumah utama. Rumah utama memiliki lingkungan kultivasi yang lebih baik, dan itu saja. Lingkungan kultivasi di Seven Treasures Exquisite Pagodanya jauh lebih baik daripada mansion utama Mystical Sky Mansion. Karena alasan ini, tidak penting bagi Duan Lingtian apakah dia memasuki rumah utama atau tidak. Suara mendesing. Seiring dengan suara angin bersiul, sosok seperti hantu mendekati pulau gantung di tanah Mystical Sky Mansion. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, sebelum sosok ini berhasil mendekati pulau yang ditangguhkan, dia langsung diblokir oleh beberapa sosok. Pemilik dari sosok-sosok ini adalah murid-murid Mystical Sky Mansion yang berpakaian seragam. Di Mystical Sky Mansion, hanya seorang murid yang bertugas yang diizinkan mengenakan seragam. Murid biasa hanya perlu membawa token pribadi mereka. Kamu adalah murid Istana Surga. Kelompok murid Mystical Sky Mansion yang muncul dengan cepat adalah murid yang sedang berpatroli. Seorang pria parubaya jelas adalah pemimpinnya. Tatapannya yang tajam menyapu tubuh pengunjung ke token pribadi yang tergantung di pinggang pengunjung. Kata, surga, diukir pada token pribadi. Saya Lingtian, murid Istana Surga. Hari baik untuk kalian semua, kakak senior. Pengunjung itu tidak lain adalah Duan Lingtian yang datang dari Istana Surga. Dihadapkan dengan sekelompok murid yang berpatroli, Duan Lingtian tersenyum ketika menyapa mereka. Tujuan perjalanan saya kali ini adalah pergi ke perpustakaan di rumah utama. Lingtian. Namun, sekelompok murid yang berpatroli tampaknya tidak mendengar bagian kedua dari kalimatnya. Perhatian mereka terfokus pada paruh pertama kalimatnya. Lingtian. Mereka tidak asing dengan nama ini. Apalagi, nama ini telah mengejutkan mereka 2 kali. Lingtian adalah murid baru yang baru saja memasuki Mystical Sky Mansion, Istana Surga. Ketika dia pertama kali memasuki Istana Surga, dia langsung bermain imbang dengan Guo Lu, murid Istana Surga yang kekuatannya berada di peringkat 3 teratas di antara semua murid Mastery Refined Saint Stage di Istana Surga, selama duel. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar nama Lingtian. Saat itu, mereka semua bingung. Genius Saint Stage ini sudah memiliki kekuatan yang mengejutkan meskipun dia belum berusia 40 tahun. Seberapa mengejutkan kekuatannya di masa depan. Hari ini adalah kedua kalinya mereka mendengar nama Lingtian. Lingtian keluar pagi-pagi sekali hari ini setelah memasuki kolam roh Istana Surga 20 hari yang lalu. Dia tampaknya hanya menghabiskan 20 hari untuk menyelesaikan penyerapan energi roh surga dan bumi yang dicairkan di kolam roh Istana Surga. Bagi mereka yang baru saja memasuki Mystical Sky Mansion, mereka mungkin tidak terlalu terkejut. Namun, setiap veteran di Mystical Sky Mansion tahu betapa mengejutkannya berita ini. Dalam sejarah Mystical Sky Mansion, tidak ada murid di bawah Eminent Saint Stage yang bisa menyelesaikan menyerap energi roh langit dan bumi di kolam roh hanya dalam 20 hari. Belum lagi fakta bahwa kolam roh Istana Surga adalah kolam terbaik di antara keempat kolam roh di Istana Langit Mistik. Dalam sejarah Mystical Sky Mansion, seseorang telah menghabiskan 1 bulan dan 3 hari untuk sepenuhnya menyelesaikan menyerap semua energi roh langit dan bumi di kolam roh. Namun, itu adalah kolam roh Istana Kuning, dan itu masih sedikit kurang dibandingkan dengan kolam roh Istana Surga. Namun, kali ini, seorang murid baru yang baru saja memasuki Mystical Sky Mansion belum lama ini sebenarnya hanya menggunakan 20 hari untuk menyelesaikan penyerapan energi roh langit dan bumi di kolam roh Istana Surga. Bagi mereka dan seluruh Mystical Sky Mansion, ini tidak diragukan lagi adalah berita yang menghancurkan bumi. Kamu Lingtian dari Istana Surga. Pria parubaya yang memimpin adalah yang pertama mendapatkan kembali akal sehatnya. Matanya cerah saat dia menatap Duan Lingtian. Hah, biasanya, itu bukan masalah besar untuk diperhatikan. Namun, Duan Lingtian menyadari ketika pria parubaya ini menatapnya, ada sedikit keterkejutan dan permusuhan di kedalaman matanya. Ini membuatnya bingung. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengannya, jadi mengapa dia bermusuhan? Pada saat yang sama, sekelompok murid yang berpatroli di belakang pria parubaya itu juga tersentak kembali ke kenyataan dan merasakan ketegangan antara pria parubaya dan Duan Lingtian. Mereka segera mulai berbisik di antara mereka sendiri. Saya hampir lupa,
Kakak senior kakak Huang Tong telah berkultivasi secara tertutup sejak dia dipermalukan oleh Duan Lingtian. Rumor mengatakan bahwa dia telah mengumumkan bahwa dia tidak akan keluar sampai dia menerobos ke Mastery Refined Saint Stage. Kudengar Huang Ji yang mengetuk pintu untuk memprovokasi Duan Lingtian. Sebaliknya, dia dicukur botak pada akhirnya. Petik 2. Masalah ini tidak hanya menyebar di Istana Surga, tetapi bahkan telah menyebar ke bumi, mistik, dan Istana Kuning juga. Huang Ji telah menjadi bahan tertawaan sekarang, dia adalah satu-satunya adik kandung dari kakak senior Huang Tong. Bagaimana mungkin kakak senior Huang Tong tidak marah karena adiknya dipermalukan? Tepat sekali, tidak apa-apa jika Lingtian tidak muncul di depan kakak senior Huang Tong karena dia masih harus bertindak wajar dan tidak bisa begitu saja membalas dendam. Namun, Lingtian memberi kakak senior Huang Tong kesempatan untuk membalas dendam. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia mungkin akan disebut pengecut oleh orang lain jika berita ini menyebar karena dia bahkan tidak berani membalas dendam untuk adiknya. Sekelompok murid yang berpatroli terus berbisik di antara mereka sendiri. Meskipun suara mereka tidak keras, Duan Lingtian mendengar percakapan mereka dengan jelas. Huang Tong, kakak Huang Ji. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya mengerti situasinya. Tidak heran Huang Tong begitu memusuhi dia. Ternyata, dia adalah kakak kandung Huang Ji. Secara alami, Duan Lingtian ingat siapa Huang Ji. Hampir sebulan yang lalu, sekelompok murid Istana Surga telah berkumpul di depan pintunya karena mereka tidak puas dia langsung diberi tempat untuk memasuki kolam roh. Huang Ji dan dua pria lainnya bahkan ingin masuk ke rumahnya. Namun, karena penampilannya yang tepat waktu, mereka tidak berhasil menerobos masuk. Meskipun mereka tidak berhasil melakukan itu, mereka masih memprovokasi dia secara lisan tanpa keberatan. Huang Ji bahkan berinisiatif untuk menantangnya. Saat Duan Lingtian memikirkan kekasaran Huang Ji, dia mencukur rambutnya karena dendam. Menurutnya, dia sudah menunjukkan belas kasihan. Duan Lingtian adalah pria yang selalu membalas kebaikan 10 kali lipat. Guolu yang sopan padanya adalah contohnya. Karena Guolu menggaruk punggungnya, dia juga menggaruk punggung Guolu. Meskipun dia bisa dengan mudah mengalahkan Guolu, dia sengaja datang untuk menggambar saat duel dengan Guolu untuk menyelamatkan mukanya. Duan Lingtian hanya menatap Huang Tong dengan tenang ketika dia mengetahui bahwa dia adalah saudara kandung Huang Ji. Dia awalnya sedikit terkejut, tapi hanya itu. Dia tidak khawatir tentang Huang Tong yang membalas dendam. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika Huang Tong adalah pejabat tinggi biasa di Mystical Sky Mansion, dia tidak akan takut padanya sama sekali. Apalagi fakta bahwa dia hanya pemimpin sekelompok murid yang berpatroli. Dengan kekuatannya, dia 90% yakin dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik Eminent Saint Stage jika dia menggunakan Jasper Celestial Sword dengan sekuat tenaga. Apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan? Huang Tong bertanya sambil menatap Duan Lingtian dengan acuh tak acuh.